Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana cara men-setup voucheran menggunakan GSM. Nah, di sini ada 3 perangkat ya teman-teman. Ini adalah MiFi untuk sumber internet. Kemudian ini ada Mikrotik 9412ND. Kemudian ini ada TP-Link untuk AP, untuk access point. Jadi nanti topologinya dari MiFi ini memancarkan internet dan ditangkap oleh Mikrotik Hybrid. Kemudian dari Mikrotik ini dihubungkan melalui LAN dan disebarkan oleh AP ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan internet dari MiFi ini, kita hubungkan router ini menggunakan WiFi. Karena Hybrid ini sudah terintegrasi dengan WiFi, maka kita dapat menangkap sinyal internet dari router dari MiFi ini menggunakan WiFi. Kemudian di LAN 2 ini saya akan colokkan ke komputer untuk mengkonfigurasi router ini. Kemudian di LAN 3 saya hubungkan ini ke TP-Link sebagai access point. Jangan lupa untuk access point-nya kita setting ke mode AP, karena ini akan menggunakan access point. Kita colokkan ke sini. Jadi akan seperti ini. Di LAN 2 terhubung ke komputer atau PC atau laptop. Kemudian yang LAN 3 ini kita hubungkan ke access point. Sedangkan untuk sumber internet kita ambil dari WLAN dari MiFi ini. Selanjutnya akan kita atur di laptop ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah ke laptop dan buka Winbox teman-teman. Ini saya sudah membuka Winbox, dan di tab Neckbar ini kita sudah mendeteksi ada satu router ya, Mikrotik RB9412ND. Karena ini masih belum dikonfigurasi dengan IP, maka kita akan masuk menggunakan MAC address. Kita klik aja MAC address-nya di sini. Kemudian login dengan admin dengan password kosong. Kemudian kita connect. Oke, kita sudah masuk ke Winbox Mikrotiknya. Kemudian kita akan setting untuk interface ya. Nah, di interface ini ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, dan WLAN-nya masih belum aktif. Maka kita aktifkan terlebih dahulu. Klik WLAN-nya, kemudian klik yang enable. Nah, WLAN sudah aktif. Kemudian kita setting WLAN untuk menangkap sinyal dari MiFi. Sebelumnya kita akan mengganti username dari Mikrotik ini agar lebih aman ya. Kemudian kita masuk ke sistem, kemudian ke users. Nah, kita tambahkan di menu add ini, sebagai contoh namanya RDWN. Kemudian grupnya kita pilih yang full. Kemudian passwordnya sebagai contoh aja ya teman-teman. Kemudian klik apply. Nah, di sini ada 2 user dengan admin dan Ridwan yang mempunyai grup full. Kemudian admin ini kita delete aja teman-teman. Kita remove. Nah, jadi sekarang kita hanya mempunyai satu user untuk masuk ke Mikrotik dengan nama user RDWN dan password yang telah kita setting tadi.
Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengatur WLAN ini agar bisa menangkap sinyal dari MiFi. Kita pilih menu wireless. Kemudian di sini sudah ada list WLAN. Kemudian kita masuk ke security profile. Nah, di security profile ini kita tambahkan sebagai contoh ini untuk MiFi ya. Kemudian pilih modenya dynamic key. Nah, di sini teman-teman, di sini adalah password untuk masuk ke WiFi MiFi. Jadi kita masukkan password WiFi yang akan kita tangkap. Kemudian kita klik apply. Oke. Kemudian dia masuk lagi ke WiFi interface. Kita klik 2 kali WLAN ini, WLAN 1 ini. Untuk name-nya terserah teman-teman, diubah atau tetap biarkan saja. Kemudian masuk ke tab wireless. Nah, di wireless ini kita pilih mode station karena WLAN ini akan kita fungsikan sebagai sumber internet dengan menangkap sinyal dari WiFi. Kemudian kita pilih mode station. Kemudian untuk security profilnya kita pilih MiFi tadi. Kemudian di sebelah kanan ada tombol scan. Kita klik scan. Kita start. Nah, di sini ada list WiFi yang ada di sekitar MikroTik ini. Kita pilih ZTE MF90. Kemudian klik connect. Kita lihat statusnya sudah connected. Nah, kemudian kita klik OK. Oke. Status WLAN ini sudah terkoneksi ke WiFi. Kemudian kita perlu IP address di router ini agar kita bisa connect ke internet. Kita masuk ke IP, kemudian ke DHCP client. Nah, di sini kita tambahkan DHCP client. Untuk interface-nya WLAN 1 karena kita akan mendapatkan IP dari WiFi yang kita tangkap dari MF90. Interface WLAN, kemudian klik apply. Nah, jika statusnya sudah bound berarti router ini sudah mendapatkan IP dari WiFi yang kita tangkap. Nah, ini adalah IP dari router ini. 192.168.0.109. Nah, kita jadi router ini sudah bisa connect ke internet. Kita coba tes. Coba tes ping ke Google ya. Saya sudah terkoneksi ke internet. Oke, kemudian kita akan setting IP untuk LAN yang terkoneksi ke AP dan satu lagi yang terkoneksi ke laptop ini. Jika kita cek di sini, kita masih belum mendapatkan internet dan IP karena kita belum menyeting. Kemudian kita masuk ke Ether 2. Ether 2 ini yang terkoneksi ke laptop kita ya teman-teman. Dan Ether 3 yang terkoneksi ke access point. Kita masuk ke IP dulu, IP addresses. Nah, kita tambahkan IP lagi. Nah, kita bisa pilih 192.168 karena saya akan mencari untuk yang Ether 2
kita coba pilih ini 2.1 interface-nya adalah LAN Ether 2 dengan IP address 192.168.2.1. Klik apply. Oke. Dan satu lagi IP address untuk access point. Kita tambahkan 192.168.3.1/24. Kita pilih Ether 3. Kita klik apply. Oke, kita sudah mengatur IP untuk di port LAN port 2 ini 2.1 dan port LAN 3 adalah 3.1. Kemudian kita harus mengaktifkan DHCP server agar si router ini dapat membagikan IP ke jaringan di port 2 dan port 3. Caranya kita masuk ke IP, ke DHCP server. Nah, kita tambahkan. Kita langsung ke pilih DHCP setup apa saja, biar mudah ya teman-teman. DHCP setup. Kemudian DHCP server interface-nya kita pilih Ether 2 karena kita akan mengatur di port Ether 2. Kita klik next. Kemudian kita pilih next lagi. Nah, untuk gateway-nya kita next juga. Nah, untuk address to give out ini adalah alokasi IP yang akan kita berikan ke jaringan 2.1 ini. Kita pilih next. Untuk DNS server saya coba ganti ke DNS Google saja ya. Depan primarinya untuk secondary-nya 884.4. Next. List time-nya kita coba ganti ke 60 menit. Tambahkan juga DHCP server untuk port 3. Kita masuk ke DHCP setup lagi, kemudian kita pilih Ether 3. Kita next. Kita next. Nah, untuk DNS server ini karena kita nanti akan fungsikan untuk voucheran, maka untuk DNS server ini kita ganti ke 192.168.3.1 sesuai dengan segmen di Ether 3.1. Next. Oke. Nah, sudah komplit. Kemudian kita akan coba di LAN ini kita setting ke DHCP dulu ya teman-teman. Ini kita pilih ke DHCP otomatis. Kita tunggu sebentar. Nah, kita sudah terkoneksi ke MikroTik karena kita sudah mendapatkan IP yang dibagi oleh MikroTik ini. Kita bisa cek di LAN ini,
kita mendapatkan IP 192.168.2254. Nah, kita bisa cek juga di IP DHCP server, kemudian list. Nah, di sini IP dari laptop ini sudah terdeteksi di router ini. Sudah bound dengan IP 192.168.2254. Kita coba melakukan koneksi ke internet. Kita akan mencoba browsing, dan ini kita lihat kita masih belum bisa connect ke internet. Kemudian kita coba ping ke Google. Nah, masih belum ya teman-teman. Kita sudah mendapatkan IP, tetapi kita masih belum mendapatkan internet. Kita perlu settingan lanjutan dari router ini. Jadi kita masuk ke IP firewall, kemudian NAT. Kita masukkan NAT, kita tambahkan NAT, kemudian chainnya adalah source NAT, kemudian out interface-nya adalah WLAN 1, kemudian action-nya adalah masquerade. Kita klik apply. Sekarang kita coba lagi. Nah, kita sudah bisa terkoneksi ke internet di PC ini, di laptop ini. Kita coba buka. Nah, kita sudah bisa terkoneksi internet. Kita coba speed test. Saya menggunakan kartu Telkomsel di MiFi. Oke. Udah bisa ya teman-teman. Kita akan mengatur Theater 3 ini untuk voucheran ya, seperti yang sesuai dengan judul. Tapi sebelumnya kita perlu setting NTP server, SNTP client. Jadi SNTP ini berfungsi untuk mensinkronkan waktu di semua jaringan di router ini. Kemudian untuk primary NTP server kita googling saja ya teman-teman. NTP server. Kita masukkan ini saja, 0 ID, secondary-nya kita ketikkan 1, klik apply. Oke, sudah selesai, kita klik OK. Kemudian kita masuk ke pengaturan untuk voucheran gitu, menggunakan hotspot. Kita masuk ke IP, kemudian hotspot. Nah, kita tambahkan di sini, kita pilih hotspot setup. Nah, hotspot seperti ini interface-nya apa? Jadi kita kan tadi sudah mengatur untuk Ether 3 ya, untuk access point. Access point ini kita gunakan untuk voucheran. Kemudian kita pilih next, local address network 683.1, oke. Kemudian kita next. Nah, address pool of network, nah ini adalah lokasi IP yang akan kita berikan ke user voucheran ketika mereka terkoneksi ke internet. Ini saya pilih mulai dari awalan 10 sampai 250. Ini terserah teman-teman ya. Ini saya akan mengalokasikan IP dari 10 yang akhirnya 10 sampai ke 250.
Yo, udah banyak banget, ada sekitar 240 kira-kira user. 240 IP. Kemudian kita next, select certificate none, kita pilih next aja. Nah, DNS servernya kita masukkan 192.168.3.1. DNS name-nya kita tambahkan terserah teman-teman. Contoh DWN hotspot. Ini adalah user pertama kali yang kita setting. Sebagai contoh admin, kemudian passwordnya sebagai contoh admin 123. Next. Nah, setup have completely successfully.